nama saya Devina Alivia Sasabila dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Sarin Sabianti dari kelas 11 IPA 5. Kompetensi dasar 3.1. Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar 4.1. Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Mari kita simak bersama-sama. Cekidot. Sel adalah unit kehidupan terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang meliputi inti sel dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau organel tertentu. Sel prokariotik memiliki materi genetik tapi tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik tersusun atas satu sel atau uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki fungsi yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti sel, pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang dilakukan oleh sel dan bagaimana prosesnya. Kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ribosom memiliki tugas mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat dijumpai secara bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran berbentuk jala yang berfungsi untuk mengangkut bahan, seperti protein yang disintesis di ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau badan Golgi menerima vesikel tersebut. Ketika protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukannya dengan cara melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan tertentu. Pada tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kamu akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah dengan mengambil bagian sel yang rusak.
Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel. Mitokondria adalah organel yang merupakan penghasil energi untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membentuk molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan energi lebih banyak memiliki lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton meliputi mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, yang artinya mereka menangkap cahaya matahari untuk membentuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel. Dinding sel memberi bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada lebih banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Misalnya pada manusia, saluran pernapasan dilapisi oleh sel yang dimiliki silia. Silia adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu memerangkap partikel di udara dan mengeluarkannya ketika bersin. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu sel untuk bergerak bebas. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Rangkumannya, ingat sel eukariotik, sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa membran inti sel. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel hewan dan sel tumbuhan memiliki mitokondria. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di dalam sel. Yang bisa kita lihat pada gambar di samping merupakan gambar dari sel tumbuhan. Bagian-bagian dari sel tumbuhan mempunyai fungsi masing-masing. Sel bisa menjalankan kehidupan atau roda kehidupan sel itu sendiri. Seperti pada gambar di samping, bagian yang menyala-nyala merupakan bagian dari struktur sel. Bagian dalam sel ada yang kita sebut sebagai organel. Apa itu organel? Organel adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Bisa dilihat pada gambar, terdapat dua gambar sel, yaitu gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar dari sel prokariotik, sedangkan gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar dari sel eukariotik. Sel prokariotik ialah tidak mempunyai membran inti sel. Bisa dilihat pada gambar terdapat gambar struktur sel yang bernama nukleolit. Nukleolit hanya terdapat pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik, materi genetik yang utama tersimpan di organel yang kita sebut dengan nukleus. Bisa kita lihat pada gambar yang berada di sebelah kanan merupakan gambar dari sel tumbuhan, sedangkan yang berada di sebelah kiri merupakan gambar dari sel hewan. Jadi, apa perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan? Perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang pertama adalah ukuran. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Kemudian yang kedua adalah keberadaan dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari membran sel dan juga selulosa yang bersifat kaku. Yang ketiga, perbedaan ukuran vakuola. Kedua sel ini sama-sama memiliki vakuola, namun berbeda dalam segi ukuran.
Yang keempat adalah keberadaan lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom karena pemecahan degradasi molekulnya sudah ditangani oleh badan Golgi. Yang kelima adalah keberadaan kloroplas. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki mitokondria, namun hanya sel tumbuhan saja yang memiliki kloroplas. Yang keenam adalah keberadaan plastisida. Sel hewan tidak punya plastisida, sedangkan sel tumbuhan punya plastisida. Yang ketujuh adalah keberadaan sentirol. Sel hewan memiliki organel sentirol yang membantu proses pembelahan sel dalam proses replikasi DNA. Yang kedelapan, keberadaan silia. Silia adalah organel yang bertanggung jawab terhadap pergerakan sel. Oleh karena itu, hanya sel hewanlah yang memiliki silia. Yang kesembilan adalah keberadaan plasmodemata. Sel tumbuhan memiliki plasmodemata, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Dan yang terakhir adalah kemampuan sintesis. Sel tumbuhan diketahui dapat mensintesis semua jenis asam amino 20 jenis, sedangkan sel hewan hanya mampu mensintesis 10 jenis asam amino. Bisa kita lihat pada gambar merupakan perbedaan dan persamaan di antara kedua sel tersebut. Berikut merupakan nama dan fungsi dari organel. Yang pertama, nukleus berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua, mitokondria berfungsi menghasilkan energi. Yang ketiga, membran sel berfungsi mengontrol keluar masuknya zat. Yang keempat, kloroplas berfungsi membuat makanan berupa karbohidrat atau fotosintesis. Yang kelima, sitoplasma berfungsi sebagai tempat beradanya organel-organel yang ada di sel hewan dan tumbuhan, kemudian juga sebagai tempat terjadinya metabolisme. Yang keenam, dinding sel berfungsi sebagai pelindung sel. Yang ketujuh, ribosom berfungsi membantu dalam pembuatan protein. Yang kedelapan, lisosom berfungsi merecycle sel. Yang kesembilan, badan Golgi berfungsi menyeleksi material. Yang kesepuluh, vakuola berfungsi menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai jalur material. Dari materi ini menambah pengetahuan tentang biologi sel yang dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Pesan dari materi biologi ini, semoga materi biologi sel memberikan manfaat bagi siswa dan semua orang yang mempelajarinya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi